Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Warga di Kampung KB Layang-Layang, Palembang, Sumatera Selatan memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya untuk menanam jahe dan hasilnya diolah menjadi minuman instan. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung KB Layang-Layang yang ada di Kota Palembang, dan di kampung ini terdapat sekelompok warga yang sedang membudidayakan tanaman tradisional, yaitu tanaman rempah jahe untuk dijadikan ladang bisnis secara rumahan. Ini merupakan salah satu contoh tanaman jahe yang dibudidayakan oleh warga yang ada di kampung ini. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat apa produk yang dihasilkan dari tanaman rempah jahe ini dan bagaimana proses pembuatannya. Bisnis jahe kemasan digagas oleh kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS di Kampung KB Layang-Layang yang anggotanya sekitar 10 orang. Hasil panen jahe kemudian diolah menjadi minuman instan. Proses pembuatan jahe instan dilakukan 4 hingga 6 orang. Membutuhkan waktu sekitar 6 jam mulai dari mengupas, menggiling hingga mengemas jahe. Biasanya warga memproduksi jahe 2 kali dalam 1 minggu. Dalam 1 kali produksi, mereka menghasilkan 35 bungkus jahe kemasan. Produk jahe instan kemudian dipasarkan di media sosial atau para langganan dengan harga Rp10.000 per bungkus kecil dan Rp30.000 untuk kemasan besar. Oh ya, jahe dalam kemasan ini sudah dicampur dengan rempah lain seperti jinten, kapulaga, daun pandan, dan lada hitam, sehingga rasanya lebih nikmat. Kami awal mula bekerja sama dengan salah satu universitas, berkolaborasi membuat minuman jahe instan ini dari bahan-bahan alami, dan kami teruskan usaha ini. Ternyata lumayan untuk pendapatan masyarakat dan juga kelompok kami di sini. Usaha jahe rumahan dilakoni warga sejak September 2019. Selama pandemi COVID-19, jahe menjadi salah satu rempah yang paling diburu masyarakat. Selain rasanya yang enak, jahe juga dipercaya memiliki segudang manfaat untuk menjaga imun tubuh. Warga berharap usaha rumahan ini bisa menjadi besar dan kampung mereka bisa menjadi kampung jahe di Palembang. Ya pemirsa, saat ini saya akan mencoba produk olahan jahe yang dihasilkan oleh sekelompok warga yang ada di Kampung KB Layang-Layang. Rasanya cukup enak dan rasa jahenya pun cukup terasa. Selain rasa yang cukup enak, minuman ini dipercaya bisa menyehatkan badan dan juga bisa menghangatkan tubuh di saat suhu cuaca sedang dingin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ilham Fahrul, Handinito, Metro TV. Dan untuk membahas, pemirsa, kami akan tersambung melalui sambungan Skype dengan M. Usman yang merupakan Ketua Kelompok Bisnis Olahan Jahe. Selamat pagi, Pak Usman. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Pak Usman, ini begitu menarik sekali. Jadi yang ingin saya ketahui pertama-tama tuh awal mulanya bagaimana ya sampai akhirnya memilih jahe sebagai komoditas warga di Kampung KB Layang-Layang? Kami awal mula di sini di Kampung KB Layang-Layang ini, kami mempunyai salah satu kelompok yang dinamakan itu adalah UPPKS Layang-Layang atau dengan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Jadi bagaimana kami bisa meningkatkan pendapatan keluarga di sini? Dengan salah satunya kami seperti berkolaborasi dengan salah satu universitas di Kota Palembang ini, yaitu Universitas Muhammadiyah, mengelola bagaimana menciptakan salah satu jahe ini bisa menjadi minuman instan tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, dan berhasillah, dilatihlah kami oleh salah satu universitas tadi, yaitu kelompok UPPKS ini mengelola dan juga membuat jahe. Berjalannya waktu, kami bekerja sama lagi dengan pemerintah bagaimana menanam dan menjadikan kampung ini menjadi kampung jahe
dan juga kepada masyarakat di sini menanam jahe. Dapatlah lagi kami melalui dari dana CSR Keso Sumsel untuk memberikan kami bibit-bibit jahe, dan bibit ini pertama kami rangsang untuk masyarakat setempat agar mereka bisa menanam jahe, dan panennya kamilah yang membeli jahe mereka dan kami kelola untuk menjadi minuman wedang jahe, dan untuk pemasarannya itu di kelompok kami. Baik, nah tapi yang menarik lagi dari semua tanaman yang ada berbagai macam bentuk tanaman herbal di Indonesia. Kenapa yang dipilih oleh Kampung KB Layang-Layang ini adalah tanaman jahe? Dan ini berarti dirintisnya sejak kapan ya Pak? Jahe sebenarnya kalau Kampung KB ini semenjak dari 2017, dan kami tergalakkan di jahe ini semenjak tahun 2018. Hingga sampai sekarang, karena kami pilih jahe ini kenapa Mbak? Karena jahe itu bisa mengurangi seperti masuk angin, dan juga seperti untuk menghangatkan tubuh. Dan juga kami lebih menariknya ini adalah semuanya menggunakan bahan-bahan alami. Dan salah satunya seperti jahe, kapulaga, jinten, dan juga kami memakai pandan, gula pasir. Jadi kami tidak menggunakan salah satu bahan-bahan yang bersifatnya itu adalah formalin lah. Baik, nah memang ini banyak sekali manfaatnya tapi juga pasti tidak sedikit pula tantangannya. Apa sih sebenarnya tantangan menanam dan juga membudidayakan jahe sehingga bisa menjadi minuman instan? Tapi mungkin bisa dijawab nanti ya Pak, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kembalilah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Berbicara mengenai pengolahan tanaman jahe menjadi produk minuman instan tanpa pengawet bersama Pak Usman di sini dari Kampung KB Layang-Layang. Pak Usman, kita lanjutkan. Tadi Bapak sudah menceritakan berbagai macam manfaat olahan jahe karena juga ada tanaman herbal lain yang digunakan, tidak ada bahan kimia. Nah, tapi sebenarnya apa sih Pak tantangan dan juga kendala yang dihadapi selama ini untuk bisa memproduksi tanaman jahe menjadi produk instan yang tanpa pengawet? Mungkin kalau untuk tantangannya, kalau seperti Pak Walia katakan tadi, kalau kemarin tantangan kami mungkin di kendala juga di pemasaran untuk bagaimana memberi biar semua masyarakat bisa semua tahu, dan juga yang kedua mungkin tantangan kami kalau kemarin sering naiknya harga seperti jahe ini, tetapi kalau sekarang itu sudah kami hilangkan dan kami sudah mengelola dari masyarakat ke masyarakat. Kami membeli mereka dengan harga yang sudah kami tentukan dan tidak ada lagi harga kenaikan, karena masyarakat di sini pada prinsipnya mereka saling bahu-membahu bagaimana bisa terciptanya bertumbuhnya peningkatan pendapatan masyarakat di kampung kami ini. Dan mungkin untuk kendala yang ketiganya ya kami juga mungkin seperti di musim ini ya pandemik seperti corona ini, kalau sebelumnya kami bisa produksi itu dalam 1 minggu bisa 4 kali, kalau di semenjak musim COVID ini kami produksinya 1 minggu bisa hanya 2 kali Mbak. Mungkin itu kendala kami alami. Memang akan ada penurunan penjualan atau bagaimana Pak? Biasanya begini Mbak, kampung kami ini kami selain menjual seperti kami melalui via online, via WA, ataupun via seperti di tempat-tempat keramaian, kami juga kampung ini Pak, alhamdulillah kampung KB ini menjadi kampung KB percontohan dan sering dikunjungin seperti dari kami bersama AISEC kerjasama antara beberapa mahasiswa lintas negara, dan di semenjak pandemik ini kami dikurangi seperti pengunjung-pengunjung dari luar, Mbak. Oke, jadi produksinya bisa juga menurun karena itu ya, tidak ada kerjasama yang biasanya terjadi begitu Pak? Iya. Tapi kalau bicara mengenai tadi pendapatan, omset yang didapat sekali, itu Mbak. Berapa ya Pak?
Kami seperti kalau ini Mbak, kita punya salah satu contoh ini. Ini produksi kami ini senilai 10.000 ini kami. Satu kemasan ini kami kasih harga 10.000, ini bisa 3 kali konsumsi karena di dalamnya ini ada 3 bungkus yang siap seduh. Jadi bisa dibuat 3 kali. Kalau kami bikin seperti ini semua, seperti kami satu kali produksi itu bisa mencapai 40 bungkus. 40 bungkus ini kami kasih harga seperti 10.000 ini. Jadi 400.000 dia Mbak. Jadi kalau dikalkulasikan seperti pendapatan UPPKS dari 400.000 itu ya mungkin bisa 50%-nya lah Mbak. Oke, nah ini sudah dijual kemana saja Pak? Kalau dijual, kalau sudah dibawa untuk ini Mbak, kami sudah jahe ini sudah dibawa kalau ke luar negeri, alhamdulillah sudah Mbak. Kami pernah dibawa ke Vietnam, Thailand, India, Cina. Karena apa yang saya katakan tadi, Kampung KB ini juga bekerja sama dengan ISEC dari Sumsel, yaitu adalah semua mahasiswa lintas negara. Karena kami juga mempunyai salah satu balai di sini. Balai inilah tempat semua kegiatan seperti apa yang kami lakukan seperti pendidikan anak-anak, seperti mengaji, belajar, permainan seni budaya, dan mereka berkolaborasi dengan kami memberikan pendidikan di sini dan juga kami juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan mereka seperti membuat jahe, dan alhamdulillah jahe ini sudah dibawa mereka ke luar negeri, Mbak. Oke, Pak Usman, sedikit saja ke depannya agar pengelolaan jahe ini lebih efektif khususnya di masa pandemi karena banyak sekali yang akhirnya membutuhkan jahe dan juga tanaman herban lainnya untuk mendongkrak imunitas tubuh. Nantinya akan bagaimana Pak Kampung KB Layang-Layang? Kami tetap ini melakukan, kami juga sering mendapat bagian dari universitas seperti adik-adik KKN di sini. Kami melakukan tetap seperti keliling memasarkan jahe-jahe ini dibantu oleh mereka. Mereka juga membantu masarkan dan untuk saat ini sudah mulai agak meningkat pendapatan di jahe ini, Mbak. Baik, semoga bisa diteruskan dan semakin banyak warga yang terdampak perekonomiannya akibat apa yang Bapak lakukan dan mungkin bisa juga dicontoh oleh kampung-kampung lain untuk membudidayakan tanaman-tanaman ciri khas di kampung lain yang akhirnya bisa dijual. Terima kasih Pak Usman sudah berbagi inspirasi di Selamat Pagi Indonesia kali ini.